Perkenalkan, nama saya Adina Nurpranisa Putri. Nama saya Dini Anjani. Saya Claudia Puspitasari. Saya Yuliami. Saya Sinja Udia. Saya Artika Sari Devi. Saya Priyani. Saya Jessica. Saya Nur Rahmadiani. Saya Fitri Indasari. Saya Pradita Roka Amelia. Saya Dwi Abisuni Panjaitan. Saya Atika. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Dada selaku dosen mata kuliah Warganegaraan yang telah memberikan kami tugas mengenai wawancara demokrasi Pancasila, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Rahmat Nur selaku Kepala Sekretariat Bawaslu yang telah berkenan memberikan waktu terhadap kami. Ini berisikan bagaimana sih demokrasi Indonesia, apakah sudah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak telah menyampaikan kami atau datang ke Bawaslu ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Finandula beserta anggota kelompok saya, Pak. Jadi tujuan kami di sini untuk melakukan wawancara terkait demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk kami wawancara? Waduh, kayaknya harganya nggak bisa. Nggak ya, bisa lanjut. Kalau untuk tolak gimana tadi kalau untuk tolak gitu? Iya. Dengan saya Tika dari Terima kasih kepada moderator saya. Perkenalkan, nama saya Atika. Dan di sini saya akan mewawancarai. Pertanyaan saya, apakah praktik demokrasi di Indonesia saat ini telah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945? Apakah praktik demokrasi di Indonesia saat ini telah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945? Terima kasih. Satu jangan ya, Ya. itu aja. Tadi ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Ya, pertama-tama saya ucapkan salam hormat saya kepada rekan-rekan semuanya. Bersyukur kami kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salam rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini sebelum saya juga nanti memberikan coba memberikan jawaban. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri ya. Nama saya Rahmat Nur. Status saya di Bawaslu itu sebagai PLT Kepala Sekretariat. Jadi kalau teman-teman harus tahu juga bahwa Bawaslu itu dia bentuknya sistem itu adalah kolektif kolegial pimpinannya. Jadi di Bawaslu ada 3 orang pimpinan. Kami sebut itu ketua dan anggota. Jadi kalau ketuanya itu namanya Pak Ariswanto, SPD, beliau itu mengampu divisi. Jadi di sini ada divisi-divisinya. Jadi kalau Pak Ariswanto itu dia divisi SDM, organisasi, dan data informasi. Komisioner kedua itu namanya Pak Johnson SPD. Nah, Pak Johnson ini mengampu divisi penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa. Nah, yang terakhir itu namanya Pak Saifullah. Dia mengampu divisi pencegahan, Barmas, dan hukum. Nah, jadi sekarang siapa Bapak di depan ini? Nah, kalau saya pengelola sekretariatnya. Kalau mau simpelnya, umumnya orang sebut sebagai sekretaris. Tapi kalau di Bawaslu disebut sebagai kepala sekretariat. Kasek, bukan kepsek ya. Kepsek kan kepala sekolah. Nah, jadi sebelum saya nanti memberikan jawaban terhadap pertanyaan teman-teman, apabila nanti kemudian jawaban yang kami berikan kemudian sudah memuaskan, jangan ngotot ya. Bagi Anda sesuai itu Pak. Karena yang saya jelaskan ini mungkin sepengetahuan kami, dan sebenarnya kami berharap itu pertanyaan kemudian lebih menjurus kepada tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu. Tahu nggak Bawaslu itu apa? Tahu kan? Biarlah kalian baca di depan. Jadi Bawaslu tugasnya itu sebenarnya ada secara garis besar, biar teman-teman paham itu sebenarnya dari namanya aja sudah terbaca ya. Tapi sebenarnya formulnya itu pertama adalah pencegahan.
Pencegahan itu ya kami lakukan sosialisasi supaya apa? Supaya pada saat nanti pelaksanaan pemilu maupun pilkada, hal-hal yang kemudian dilarang, kemudian yang tidak boleh dilakukan, itu kemudian bisa tercegah. Apa gitu aja? Tidak. Misalnya mencegah juga suara kemudian tidak sampai kepada yang dituju, atau ada yang sebenarnya sudah punya hak pilih tapi tidak bisa punya hak pilih. Nah, kami kemudian mencegah hal-hal tersebut dengan cara sosialisasi. Nah, saat ini pun nanti kami bersosialisasi kepada teman-teman ini, anak-anak akbid ini kan, bahwa kalian punya hak untuk memilih dan kemudian tidak boleh kemudian dilanggar, atau kemudian gara-gara ada sesuatu kemudian kalian tidak bisa memilih. Misalnya ada mata kuliah, nggak bisa milih Pak, ada mata kuliah, tidak boleh gitu. Kalian punya hak, sehingga kalian harus diberikan waktu juga untuk memberikan hak pilihnya. Seperti itu ya. Sudah 17 tahun ke atas nih kan? Nah, yang kedua apa? Tugas yang kedua itu mengawasi pada saat tahapan berlangsung. Nah, sekarang kan pemilu sudah mulai dekat. Tahu pemilu kapan? Hari Valentine itu 30 September. Kalau salah ya, Valentine tanggal berapa? 14 Februari ya. Jadi teman-teman itu, nah Bawaslu itu mengawasi setiap tahapan, karena pemilu itu ada tahapannya, misalnya tahapan pencalonan, tahapan kampanye, tahapan penghitung. Nah, Bawaslu hadir setiap tahapan untuk mengawasi bahwa tahapan itu berjalan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang dan tidak ada pelanggaran. Yang terakhir tugas Bawaslu apa? Tugas Bawaslu adalah melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran. Siapa yang kemudian bisa ditindak? Semuanya bisa ditindak, mulai dari peserta, kemudian bisa pemilih, kemudian bisa penyelenggara, bisa juga pemerintahnya. Itu yang kemudian jadi objek yang bisa kami lakukan penindakan jika melakukan pelanggaran. Kalau untuk peserta apa? Tahu peserta enggak? Peserta itu kan partai politik dan calon-calon ya, apakah calon presiden, calon legislatif atau DPD. Kalau mereka kemudian melakukan hal-hal yang dilarang, misalnya money politik, ya kami turun ke situ, gitu ya. Pemilih juga, ini pemilih kalau kemudian memberikan hak pilihnya tentu saja dengan prosedur, itu kami tindak juga. Misalnya sudah satu kali milih, mau milih lagi, gitu kan? Datang di TPS 1 jam 7, nanti ke TPS 2 jam 12, gitu kan? Itu kena juga teman-teman, gitu. Malah bisa kena pidana pemilu. Nah, seperti tugas Bawaslu. Sekarang sudah tergambarkan ya tugasnya Bawaslu ya. Oke, back to pertanyaannya. Jadi kemudian bagaimana? Nah, ini berarti bagaimana pandangan kami terhadap sistem demokrasi? Apakah sekarang ini ya? Apakah kemudian sesuai dengan konstitusi kita, gitu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila ya? Ya sebenarnya teman-teman sekalian, ya kalau berbicara apakah kemudian sudah sesuai, ya pada dasarnya sudah sesuai. Secara formalitas itu kemudian sudah sesuai. Kenapa sudah sesuai? Karena demokrasi yang kemudian kita laksanakan sekarang itu, yang kemudian sering kita sebut dengan demokrasi Pancasila kah, yang dalam bayang-bayang teman-teman, atau kemudian demokrasi pasca reformasi. Jadi demokrasi pasca reformasi di dalam undang-undang kita itu kemudian bahwa pemilihan itu kemudian terbagi, pemilihan umum itu mulai dari pemilihan presiden, kemudian pemilihan partai politik sendiri, kemudian juga pemilihan calon legislatif baik tingkat pusat, provinsi maupun daerah maupun DPD, itu kemudian dipilih secara langsung. Itu amanah daripada undang-undang. Pertanyaannya, apakah itu sudah sesuai dengan Pancasila? Ya sudah sesuai. Karena apa? Karena kita menganut demokrasi Pancasila, terutama di sila keempat. Bagaimana sih bunyi sila keempat? Rakyat yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam persoalan perwakilan. Nah, perwakilan yang kita pilih ini itu kemudian yang menjadi nanti duduk di Senayan untuk mewakili apa aspirasi kita, sehingga pasal-pasal sila keempat itu kemudian mencerminkan bahwa sistem demokrasi kita dengan memilih perwakilan kita secara langsung itu
untuk duduk di dewan itu sudah sesuai dengan konstitusi kita atau ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kalau melihat saat ini ya, kan itu teman-teman harus pahami juga bahwa dari tahun kita merdeka, dari tahun 1945 sampai dengan sekarang tahun 2023, walaupun kita sistemnya demokrasi, tapi dari tahun ke tahun itu kemudian ada perbedaan-perbedaan. Jadi kayak gambarannya di tahun 1945 sampai dengan 49 kalau tidak salah itu, kita itu dulu liberal malah dulu. Soekarno itu kemudian meniru sistem pemerintahan demokrasi di negara-negara Eropa, kita malah liberal. Nanti di tahun kemudian kalau bukan 49, 59 ya, nanti dikoreksi, itu sampai dengan 65 malah kita sistem demokrasi terpimpin. Ingat pernah sistem parlementer, jadi kita ada Perdana Menteri dulu, kita ada Malik, itu kita ada Perdana Menteri, itu sistem demokrasi terpimpin. Nah kemudian sistem demokrasi dari tahun 65 sampai dengan 98 itu biasa disebut dengan sistem demokrasi Pancasila di masa Orde Baru. Itu juga kita keterwakilan juga, cuma pemilihannya tidak langsung. Kalau sekarang kan memilih perwakilan dengan metode kita pilih langsung siapa yang akan mewakili suara kita di Senayan. Karena kalau demokrasi itu kan simpelnya kalau mengikuti definisi oleh Abraham Lincoln itu katanya pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi kalau kembali ke pertanyaan, apakah kemudian sistem demokrasi yang sedang berjalan sekarang ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau khususnya dengan Pancasila ya? Apakah sudah sesuai? Ya, kalau menurut kami itu sudah sesuai. Mungkin kan pertanyaannya, apakah kemudian sudah maksimal atau mungkin sudah baik? Ya jawabannya kita menuju ke arah perbaikan. Karena memang masih banyak PR-PR atau penyakit-penyakit yang menggerogoti sistem demokrasi kita. Apalagi kalau teman-teman tahu di orde baru, gitu. Kita memang sistem demokrasi, gitu. Tapi ya kita pernah disinggung gitu kan sama perdananya menterinya Singapura, ada dulu dia ngisi kuliah orang Jepang itu, katanya kalau pemilihan Indonesia itu belum orang memilih sudah ketahuan siapa yang terpilih kan. Tapi kalau sekarang kan tidak. Setidaknya kita sudah kemudian memilih secara langsung siapa nanti yang menjadi presiden atau mewakili kita di Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin itu ya, mungkin itu jawabannya terkait sudah sesuaikah sistem demokrasi yang ada sekarang ini, yang kalau aku sebutnya itu sistem demokrasi pasca reformasi. Mungkin demikian. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Semakin berkembang. Tapi kenapa sih demokrasi di Indonesia ini masih saja belum ada, maksudnya perbaikannya masih sedikit-sedikit. Padahal Bawaslu kan ini sudah lumayan besar ya dilihat ya. Kenapa perannya dalam demokrasi ini belum bisa tercapai dengan maksimal sih? Sekarang pertanyaannya, ukuran maksimal menurut teman-teman yang bagaimana? Ada punya gambaran yang maksimal itu gimana? Atau mungkin contoh konkret, misalnya nih Pak, masih banyak money politik nih Pak, gitu kan? Itu mungkin konkretnya ya. Ini kenapa kemudian money politik masih kemudian ada gitu? Padahal kan kita kemudian sebagai negara demokrasi yang sudah pasca Orde Baru, apalagi kemudian di dunia yang sekarang lebih maju, kok masih ada money politik? Ya ini kalau money politik ya, karena memang ada penyakit-penyakit demokrasi yang kemudian yang kita belum bisa melepaskan. Yang paling sering sih teman-teman orang-orang tanya itu masalah money politik. Jadi gini teman-teman, money politik kita gitu sebenarnya juga ikut andil ketika money politik itu terjadi. Ini sebelum kami berbicara dengan Bawaslu-nya ya. Jadi demokrasi kemudian dengan pemilihan secara langsung itu di Indonesia menurut beberapa pakar itu menjelaskan bahwa masih sangat akan susah terjadi. Kenapa demikian? Karena memang untuk mencapai tingkat demokrasi apalagi dengan sistem pemilihan langsung, itu yang pertama ada dua hal faktor yang kemudian harus terpenuhi di Indonesia supaya money politik kemudian tidak menjadi penyakit yang begitu menakutkan. Satu, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia sudah bagus apa tidak? Itu kan?
Yang kedua adalah tingkat kesejahteraan. Jadi ketika dua ini kemudian belum terselesaikan, kemudian kita dipaksakan untuk memilih secara langsung, itu sebenarnya hal yang kemudian sangat susah sekali untuk mencegah namanya money politik. Ya. Kenapa kemudian tingkat pendidikan itu menjadi hal yang penting? Karena kalau teman-teman yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, setidaknya di atas rata-rata, kita akan tahu gitu, bagaimana kemudian cara memilih pemimpin yang terbaik. Di sekarang saatnya sama teman-teman mahasiswa, mau pilih pemimpin yang berintegritas, memiliki kapasitas, atau hanya memilih pemimpin yang modal tampang kemudian modal uang. Saya tidak perlu dengar jawaban kalian, pasti kalian bilang kami pilih pemimpin yang berkapasitas dan berintegritas. Sudah pasti kan? Ini kalau teman-teman kemudian tingkat pendidikannya tinggi. Permasalahannya kita adalah masyarakat pemilih itu masih di tingkat pendidikan yang masih rendah. Timbul lagi pertanyaan, wah ini misalnya ditarakan Pak, kita survei pendidikannya kok sudah di atas SMA lah, walaupun ini misalnya ya. Kembali lagi ke poin kedua, tingkat kesejahteraan kita sudah memenuhi enggak? Ketika kebutuhan perut itu masih belum sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita masih membutuhkan uang. Jadi ketika orang miskin dikasih beras 2 kilo, kan dia tidak pikir panjang kan, dia ambil. Dan orang Indonesia ini kan main tidak enakan tuh kan, sudah dikasih kok tidak milih gitu kan. Sehingga dikasih beras saja 2 kilo misalnya, atau dikasih uang 100.000, dia sudah rela untuk menjual suaranya kepada pemimpin yang tidak tahu kapasitasnya. Padahal kan ketika orang memberikan sesuatu, berarti kan kapasitasnya berarti dia adalah orang yang suka suap gitu kan. Nah dia memilih. Sehingga survei membuktikan di Tarakan ini yang paling sedikit tingkat money politiknya itu adalah di kelurahan Skip Kampung Satu, terutama pas mau dikritik kenapa di situ sih tingkat money politiknya untuk di Tarakan ini pada saat pilkada tahun 2018 itu berkurang dibandingkan di Sungai Pantai, dibandingkan di area-area yang kemudian kantong-kantong maaf ya, misalnya tingkat pendidikan rendah dan masih tingkat kesehatan masih rendah. Itu kenapa? Karena orang di skip di kampung satu itu rata-rata kalau bukan PNS, pegawai kejaksaan, pegawai Pertamina, yang tingkat pendidikannya sudah di atas rata-rata lah ya. Kemudian dari segi pendapatan, orang sebut dia 100, dia pasti tersinggung. Makanya untuk kita saat ini kalau ingin menerapkan namanya pemilihan secara langsung, itu memang tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan yang kemudian harus diperhatikan oleh pemerintah. Ketika kemudian bersama-sama mereka dengan DPR kemudian mengesahkan undang-undang atau peraturan yang kan kita ini kan berdasarkan undang-undang dasar yang kemudian sudah diamandemen. Jadi hasil amandemennya kita itu kan kita tahu kemudian persen itu tidak langsung itu kan di tahun 2000 ke bawah itu tidak langsung, tapi 2000 ke atas sudah langsung. Sama juga pemilihan anggota DPR itu baru dimulai di atas tahun 2000-an, sebelumnya tidak. Sehingga makanya kalau ingin kemudian menghilangkan supaya kemudian ini berjalan di area yang kemudian lurus ke demokrasi yang sehat lah ya, pemerintah itu harus memperhatikan kesejahteraan kemudian pendidikan anak bangsanya ke depan. Makanya teman-teman ya sekarang kalau kita tarik ini kan berbicara secara umum kan, secara global bahwa itu permisalannya. Tapi kalau kemudian kita berbicara secara konkret praktis saat inilah gimana Pak? Bagaimana sekarang ini Pak money politik? Teman-teman perlu tahu regulasi yang dibuat saat ini itu kemudian sangat susah untuk menangkap apakah yang melakukan money politik atau yang menerima. Karena teman-teman harus paham juga yang membuat regulasi itu bukan Bawaslu. Bawaslu ini adalah badan atau instansi yang menjalankan kebijakan undang-undang. Kalian tahu siapa pembuat undang-undang? Yang pembuat undang-undang kan adalah Dewan Perwakilan Rakyat kan, bersama-sama dengan pemerintah. Kalau pemerintah kan dia lembaran negaranya lah disahkannya. Teman tahu kan orang-orang DPR itu kan adalah orang-orang partai politik yang sebenarnya para pelaku juga kan, para pelaku. Sehingga kita terjebak di lingkaran setan lah gitu. Mereka membuat aturan sehingga mereka kemudian tahu nih bagaimana kemudian menghindari.
intinya begini, aturan saat ini kalau untuk untuk sogok itu, jadi Bawaslu itu bisa melakukan klarifikasi ketika misalnya ada temuan atau laporan, dan masanya itu kemudian terbatas. Dan sekarang ini kalau Bawaslu itu melakukan pengawasan, kemudian melakukan pemantauan di lapangan. Aku ingat betul tahun 2018 itu Bawaslu di jam-jam pas besok mau pemilihan itu di antara jam 8, jam 7 sampai jam 12 malam itu telepon orang tak dikenal. Pak Bawaslu, ada orang bagi-bagi uang di Sulmit. Kami datang ke Sulmit. Rupanya tidak ada. Bawaslu, ada orang bagi-bagi uang di Amal. Kan walaupun cuma laporan yang kemudian tidak jelas tuh kami datangi gitu. Tapi kan peran masyarakat di mana? Gitu. Karena Bawaslu ini kan di tingkat kota sedikit, di tingkat kecamatan cuma 3 orang, di kelurahan cuma 1 orang. Kalau kami tidak dibantu sama masyarakat, apalagi mahasiswa, kan susah. Dan juga melaporkan kegiatan yang kemudian sudah kadaluarsa juga tidak bisa. Makanya teman-teman kalau berani kemudian memiliki sepahaman yang sama bahwa kita harus menyelesaikan namanya money politik, harus berani. Pertanyaan sekarang, banyak orang melapor, oke, Bapak nanti jadi saksi ya, saya tidak mau gitu, jadi saksi. Bapak dilindungi, tidak mau juga. Ada juga orang melapor, Pak, di sana itu ada money politik, Pak. Kami pas tangani, buktinya tidak ada. Kan logis saja, ketika penerima dan pemberi, ketika bertransaksi hal-hal yang dilarang, pasti mereka diam-diam. Kan? Dan kalau mau tangkap-tangkap kan susah, karena masyarakat menikmati. Padahal Bawaslu itu kalau ada laporan, Bawaslu itu pernah menangani perkara money politik itu satu-satunya ya di Indonesia, aku setarakan ya, itu satu-satunya di Indonesia yang kemudian menangani kasus pidana money politik yang sampai ingkrah atau sampai putusan di pengadilan negeri. Itu orang yang tidak hadir, sudah melarikan diri tapi diputuskan, dan sampai sekarang dia jadi buron. Satu-satunya Indonesia yang kemudian selesai. Makanya kemudian, nah di sini teman-teman kemudian mau nggak bersama-sama Bawaslu untuk sama-sama kita mencegah, kemudian mengurangi atau bisa membahasnya namanya. Begitu dari sudut pandang Bawaslu, kemudian dari sudut pandang juga secara global. Ada lagi? Ya. Jadi Bawaslu kemudian kan gini. Jadi teman-teman perlu pahami ya. Jadi kesuksesan pemilu atau demokrasi itu sejak pemilu ya, ada 4 unsur yang kemudian ada di dalamnya. Itu mas, mana teman-teman juga bisa memahami. Yang pertama, regulasi yang jelas. Oke, kalau regulasi sudah oke nih. Kita punya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Beda ya. Pemilihan umum itu pilpres, kemudian caleg, pemilihan DPR, DPRD sampai tingkat kabupaten kota dan DPD. Kalau pemilihan atau pilkada itu cuma pemilihan gubernur dan wali kota. Dari segi regulasi unsur pertama ini sudah jelas gitu. Kita sudah punya regulasi tuntunan, apalagi kemudian ada turunannya lagi namanya PKPU yang menjelaskan terkait teknis-teknis pemilihan. Kemudian juga ada Perbawaslu, peraturan Bawaslu namanya. Kalau PKP itu peraturan KPU yang dibuat oleh KPU, disetujui oleh DPR terkait teknis tentang pemilu. Kalau Perbawaslu itu adalah peraturan yang dibuat oleh Bawaslu yang kemudian bersama-sama DPR disahkan oleh DPR, itu mengatur bagaimana cara mengawasi tahapan. Dari segi regulasi tidak ada masalah. Ini ada 5 unsur ini. Unsur yang kedua adalah peserta yang berkapasitas. Jadi kalau mau agar pemilu ini kemudian menghasilkan hasil yang sangat memuaskan atau sesuai dengan kehendak bersama, itu pesertanya adalah calonnya ya,
itu kemudian berkapasitas. Jadi jangan sampai kemudian ada calon yang mencalonkan diri tapi tidak memiliki reputasi yang baik, justru pernah menjadi narapidana, atau kemudian tiba-tiba dari entah berata, dari manakah dia, tiba-tiba pas tahun politik dia muncul, kita tidak kenal, tidak punya rekam jejak. Nah, kalau yang bagus itu adalah peserta yang memiliki kapasitas. Kapasitas apa? Kita tahu rekam jejaknya, gitu. Ini orangnya baik, gitu. Ini orangnya dulu aktivis mahasiswa dan dia memperjuangkan tentang masyarakat luas, gitu. Atau dia pernah menjabat jadi ketua RT dan dia betul-betul bagus, gitu. Ataupun dia memiliki jabatan di mana saja dan dia bagus. Nah, itu kapasitas dan rekam jejak. Kalau itu oke di barang. Tapi jangan lupa lagi ada lagi yang lain, yang itu penyelenggara yang berintegritas. Jadi penyelenggara harus teman-teman ketahui selain KPU sendiri dan Bawaslu juga ada namanya DKPP. Ini kalau penyelenggaranya berintegritas, kemudian tidak main kedip mata dengan peserta, ini aman pemilu dan hasilnya kemudian memuaskan. Yang keempat itu adalah pemilih yang cerdas. Nah, pemilih yang cerdas ini adalah teman-teman sekalian. Nah, ini kita fokus di sini. Jadi kalau pemilih yang cerdas adalah pemilih yang kemudian memilih melihat calon pilihannya itu sesuai dengan secara objektif, gitu. Tidak secara subjektif. Maksudnya dia memilih orang bukan karena dia gagah, dia ganteng, dia apa, satu suku sama kita dan sebagainya. Tapi dia memiliki rekam jejak yang kemudian dia kapasitasnya memang cocok orang jadi pemimpin, gitu kan. Nah, teman-teman sudah sampai situ gak memilih orang, gitu kan? Sudah sampai itu enggak? Atau kalian memilih orang itu karena popularitas, gitu. Berarti yang menang artis, gitu. Padahal dalam kapasitas dia memimpin belum teruji. Makanya kalau kita mau ya pemilih harus cerdas. Nah, kami kemudian mensosialisasikan hal-hal yang kemudian berhubungan dengan bagaimana kemudian menciptakan pemilu yang sehat, mengurangi pelanggaran. Jangan sampai teman-teman tidak tahu bahwa ini pelanggaran teman-teman lakukan. Nah, itu kemudian bentuk kerjasama Bawaslu itu, kami itu bekerja sama mulai dari organisasi kemahasiswaan. Semua BEM sudah kami undang karena kami yakin dan percaya teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah itu masih memiliki integritas yang tinggi ya, dan kemudian semangat untuk memperbaiki bangsa ini ke depan itu juga bagus gitu. Karena belum terkontaminasi, masih ideal lah gitu, belum terpikirkan hal-hal yang pragmatis. Makanya kami sangat logis untuk melibatkan mahasiswa sebagai namanya itu pengawasan partisipatif. Bahwa manusia juga harus sadar gitu, selain punya hak untuk memilih, punya hak juga untuk mengawal. Jangan sampai karena sudah milih orang yang bagus nih kan, sudah milih nih pemimpin yang bagus, tapi suara kalian tidak tersampaikan. Karena apa? Karena adanya kecurangan, misalnya kecurangan di TPS. Kenapa ada kecurangan di TPS? Karena misalnya TPS tidak sesuai dengan standar, TPS-nya itu remang-remang, TPS-nya itu di bawah rumah, gitu, di kolong rumah. Itu kan kemudian tidak boleh. Nah, teman-teman harus melihat dan harus sadar juga bahwa TPS tidak boleh di remang-remang, jangan sampai dia gelap gitu kan, rupanya di dalam gua gitu, nggak boleh. Atau TPS-nya di bawah rumahnya orang, sehingga orang bisa intip di bawah. Gitu. Kita milih siapa kan kita kasih itu. Gitu. Kami juga bekerja sama dengan organisasi kepemudaan, baik KNPI, baik organisasi kepemudaan misalnya Gerakan Pemuda Nusantara, atau Gerakan Pemuda atau Pemuda Muhammadiyah atau Ansor, itu kami sudah bekerja sama. Harapan kami semakin banyak kami melibatkan pemuda-pemuda, orang semakin banyak yang sadar tentang pentingnya. Teman-teman harus sadar loh ya, pemilihan umum yang setiap 5 tahun sekali adalah suatu momen yang sangat penting, sehingga negara itu mengeluarkan uang itu sampai bertriliunan rupiah untuk dihabiskan dalam satu momen. Karena memang momen ini penting. Ini menentukan nasib bangsa kita selama 5 tahun ke depan, yang secara nanti berkesinambungan itu ya ke depannya. Jadi kan dasar yang kita letakkan sekarang ini oleh pemimpin yang sekarang juga akan mempengaruhi pemimpin kita yang berikutnya. Makanya mahal loh ini adik-adik sekalian. Mahal kita membiayai, kalau kita itu sampai berapa triliun itu. Itu kalau dibagi-bagi kepada seluruh mahasiswa, itu mahasiswa bisa lulus kuliah itu kayaknya satu mahasiswa. Tapi dihabiskan untuk pemilu, karena apa? Sangat penting sekali. Makanya teman-teman sebagai mahasiswa, pemuda, kami ajak kerjasama meyakinkan pemuda, ini hal penting loh.
Karena mau tidak mau, rekan-rekan sekalian, ke depan bangsa ini siapa yang mewarisi? Kalian juga. Kan pertanyaannya, mau nggak kalian diwarisi sistem pemerintahan yang bobrok gitu? Atau negara yang kemudian memiliki hutang berlimpah, atau negara yang tidak punya infrastruktur yang kemudian memadai gitu? Mau nggak diwarisi oleh hutang? Mau nggak diwarisi oleh negara yang kacau balau? Kan tidak mau. Nah, momen kalian pemuda saat ini gitu, oke, konsensus lah. Misalnya mahasiswa kebidana memilih secara rasional gitu, bukan karena dikasih uang, bukan karena popularitas, tapi karena apa? Karena orang yang kita pilih itu berkapasitas. Kami juga bekerja sama dengan organisasi, dengan pelajar gitu, dengan teman-teman pelajar, karena anak SMA kelas 3 itu juga sudah punya hak pilih. Nah, bentuk-bentuk kerjasama itu yang kemudian kami sebut dengan pengawasan partisipatif pemilu itu untuk melibatkan semua kalangan gitu. Bahwa tugas mengawasi ini bukan cuma tugas Bawaslu, tugas kita bersama. Karena apa? Pesta demokrasi ini kan adalah pesta demokrasi kita bersama. Yang kami awasi ini kan apakah suara bapak, suara ibu lagi, suara adik-adik sekalian ini kemudian tidak terganggu nggak gitu, yang tersalurkan nggak hak suara kalian. Itu yang kami kemudian pastikan. Nah, di pihak kalian, momen ini sebagai momen kalian untuk memilih pemimpin yang nantinya ketika kalian mengambil estafet kepemimpinan di masa-masa berikutnya, negara ini sudah dalam taraf atau menuju ke arah yang pasti. Mau kayak Zimbabwe, mau beli aja itu sampai segini uangnya, gitu kan? Jangan salah, itu karena pemimpinnya yang kemudian salah mengelola bangsa. Uang sampai bertriliun-triliun itu 1.0000000 itu hanya beli untuk beli roti. Betul nggak? Kalian baca loh di dunia. Terutama di negara-negara Afrika. Padahal Afrika itu kan negara kaya loh. Afrika itu kayak apa? Kayak intan. Dan makanya orang-orang penjajah itu larinya ke sana untuk cari emas. Negara kita kan negara kaya, makanya jadi objek juga dulu, jadi penjajah. Apa yang terjadi dalam bangsa ini kan teman-teman bisa petakan, rupanya juga ada perang. Ini kan sedang berperang sebenarnya, sedang berperang dengan para pebisnis. Ini kan perang Cina sama Amerika yang kemudian ada di Indonesia. Nah, itu kan hal-hal begini kan harus teman-teman sadar gitu, sehingga kedepannya kalian tahu nih kalian mau apa. Nah, begitu deh. Jadi kalau kalian menyebutnya itu adalah pelibatan itu pengawasan partisipatif pemilu dengan melibatkan berbagai stakeholder. Untuk apa? Untuk sama-sama kita berkomitmen bahwa pemilu ini merupakan kepentingan kita bersama. Bantu Bawaslu awasi pemilu. Seperti itu. Ada lagi? Jadi begini ya, ini bagaimana kita ketahui misalnya Indonesia itu masih banyak yang kurang mampu. Makanya ya kalau mau simpelnya ya tugas kita jangan sampai kemudian ada yang menyogok gitu kan. Tapi orang diam Pak. Makanya aku bilang begini, ketika kita kemudian terjebak dalam lingkaran setan ini, kita harus yakinkan kepada masyarakat, teman-teman sekalian juga kalau misalnya punya ini ya, makanya itu pemilu partisipatif adalah kemudian teman-teman yang sekarang tercerahkan kemudian membantu kami untuk misalnya mencerahkan minimal di lingkungan terdekat. Kita itu disogok berapa? Anggaplah kita disogok itu 100.000 dibagi 30 hari berapa? Atau 300.000 lah ya. 300.000 dibagi 30 hari, sehari dapat berapa? Atau begini, 5 tahun ya, 100.000 dibagi 5 berapa? 20.000 dibagi 2 berapa ini? Dibagi 12 ya? Nah, cara pembaginya dibagi 12. Jadi gini, uang 100.000 itu sebenarnya kita gunakan untuk 5 tahun. Angka 500.000 itu kalau 1 tahun kan 360 hari kan? Kalau dikali 5 berapa itu? Saya buat kalkulator dulu ya. Ya, teman juga paham gitu. Jadi buli kalau
100.000. Satu tahun itu 365 hari dikali 5 ya. Dikali 5 berarti kan? Itu berarti ada 1825 hari. Jadi 100.000 dibagi 1865, itu kita dapat itu cuma 53 rupiah satu hari. Anak-anak itu anak SD kau kasih uang 1.000, 2.000, nangis sama mamanya kan? Minta berapa? Dia minta 5.000. Itu orang yang mau jadikan pemimpin, dia ngasih kita 100.000. Sama aja itu ngasih anak kita 53.000 satu hari. Molok sebenarnya itu kan. Dan ketika dia sudah bayar kalian, dia akan berpikir ngapain lagi pikirkan kalian. Karena ibaratnya saya sudah DP di muka. Ketika dia mengeluarkan uang untuk pemilihan, yakin dan percaya pasti dia ingin kembali uangnya, ya kan? Apakah dia bilang itu money politik atau biaya politik? Sama. Tidak ada makan gratis di dalam politik. Sehingga makanya ketika orang yang kurang mampu kemudian dikasih uang 100.000, kita kemudian pilih dia, tidak akan pernah berubah kesejahteraan kita. Karena selama 5 tahun dia akan berpikir di 5 tahun pertama dia menjabat pengembalian modal buat dirinya sendiri atau koloninya. Kan biasa orang punya punya sponsor. 5 tahun berikutnya kalau terpilih lagi baru dia membangun. Tapi kalau tidak, dia wassalam. Makanya aku bilang kalau kita kemudian terus mengikuti pola money politik ini, kita terima, ada itu kan menerima sekarang pajak begitu. Atau ambil uangnya, sama aja itu, ambil uangnya jangan pilih orangnya, sama saja. Sudah berdosa kau, sudah janjikan orang memilih, dapat lagi kau pemimpin yang tidak becus. Jadi sekarang ya lawan money politik. Apa bisa kita lakukan dengan itu? Kita jelaskan ke orang-orang terdekat kita. Oh sebenarnya mereka itu kalau ngasih orang kita tidak ada makan gratis, tidak ada orang kasih gratis. Dia itu pasti ingin mengembalikan modalnya. Kalau bukan modalnya sendiri, dia pasti memperkaya koloninya, memperkuat koloninya supaya apa? Di periode berikutnya terpilih lagi. Yang terjadi adalah tidak ada pembangunan. Nanti kalau sudah mau tahun pemilihan, baru mulai ada pembangunan. Tapi itu biasanya utang juga dia, yang dibayar oleh nanti presiden di periode berikutnya. Kalau dia terpilih, dia tutup lagi. Kalau enggak, periode berikutnya yang dapat kan begitu. Makanya dari sekarang kita lawan harus money politik. Tidak boleh memilih gara-gara dibayar gitu. Sama juga ambil uangnya, jangan keluarnya itu sama juga, tidak bagus juga. Yang betul ada tolak uangnya, laporkan kepada Bawaslu. Berani nggak? Kalau Bawaslu udah pernah temuan. Kami itu kalau mengawasan pengawasan orang itu kan ngasih amplop itu kan, kami tangkap, kami foto, kami proses sampai ke pengadilan sampai keputusan. Teman-teman berpikir hal sepele ya? Orang kampanye bagi uang sepele itu, uang transportasi gitu kan. Cuma ini timnya aku sudah membayar ke depannya yang harus. Dan memang seperti terjadi setiap, makanya ya negara kita ya masih kurang baik, masih terjebak di kemiskinan dan pendidikan yang rendah. Tapi kalau sudah kemiskinan, ya pasti pendidikan juga ikut rendah. Begitu. Seperti itu. Sudah ya? Sudah sudah. Mungkin begitu ya, adik-adik sekalian. Terima kasih telah berkunjung ke Bawaslu melakukan wawancara. Kami juga sebenarnya sangat senang juga bisa bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Harapan kami ya jadilah pemilih yang cerdas, kemudian bantu Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Sekecil itu yang bisa dilakukan adalah mengingatkan orang di sekitar kita dan yakin dan percaya apa yang kita buat hari ini itu akan berdampak di kemudian hari. Kalau hari ini kita masih terjebak dengan yang namanya penyakit politik, penyakit demokrasi, semakin kita lihatkan penyakitnya, semakin parah penyakitnya. Ini kan teman-teman orang kesehatan ini kan penyakit itu kalau tidak bisa disembuhkan jadi amputasi aja kan. Kalau sudah tergerogoti kanker di tangan, biar kalau tidak bisa disembuhkan ya amputasi aja. Ya, seperti itu. Semoga sukses selalu ke depannya dan menjadi bidan-bidan yang hebat.
Oh iya.